Tahukah Anda bahwa alasan nomor satu mengapa banyak orang berusia di atas 60 tahun sering terbangun dalam keadaan lelah? Pikiran terasa kosong, bahkan merasa lelah secara emosional, ternyata tidak selalu ada hubungannya dengan usia atau penyakit. Bukan demensia, bukan pula depresi, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus yang dimulai tepat saat Anda menutup mata di malam hari. Setiap malam, otak Anda sebenarnya memasuki mode perbaikan. Namun, ada satu kebenaran yang sering dilupakan banyak dokter. Jika Anda pergi tidur dengan cara yang salah, tanpa memberikan apa yang dibutuhkan otak, maka otak Anda tidak bisa membersihkan dirinya, otak tidak dapat menyimpan memori dengan baik. Dan seiring waktu lupa yang awalnya hanya samar, dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Di Jepang, ada seorang dokter tertua di dunia. Usianya lebih dari 100 tahun dan masih praktik hingga sekarang. Beliau pernah mengucapkan kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Kata, "Cara Anda mengakhiri hari menentukan bagaimana otak Anda memulai hari esok." Kalimat sederhana ini benar-benar mengubah pandangan saya. Karena faktanya bertambah tua tidak berarti pikiran Anda harus menjadi kabur. Penuaan adalah hal alami, tetapi kehilangan semangat, ingatan, dan kejernihan berpikir itu bukanlah takdir. Itu sering terjadi karena pengabaian yang sunyi tanpa disadari, namun bisa diperbaiki. Karena itulah, dalam video ini saya ingin mengajak Anda perlahan-lahan mengenal 5 kebiasaan sederhana sebelum tidur yang bisa melindungi otak Anda, memulihkan ingatan, dan membantu Anda tidur bukan hanya lebih lama, melainkan juga lebih dalam dan lebih berkualitas. Ini bukan trik sulap, melainkan ritual kecil yang tenang, didukung ilmu pengetahuan nyata dan kebijaksanaan kuno. Ribuan orang lanjut usia telah mencobanya dan merasakan kembali ketajaman pikiran serta kekuatan tubuh mereka. Dan saya ingin Anda juga merasakannya. Karena hanya dengan satu perubahan kecil malam ini, Anda bisa mulai membalikkan keadaan. Baiklah, mari kita mulai dari tempat yang mungkin tidak Anda duga. Bukan di botol obat atau keanggotaan gym, tetapi dimulai tepat di dapur Anda dengan apa yang Anda makan sebelum tidur. Seringkali kita berpikir bahwa tidak makan sebelum tidur adalah hal yang sehat. Banyak sekali pola diet yang menyarankan untuk berhenti makan di malam hari. Namun, kenyataannya, bagi orang berusia di atas 60 tahun, pergi tidur dengan perut kosong bisa menjadi salah satu cara paling diam-diam yang justru merusak otak tanpa kita sadari. Saat kita menua, metabolisme otak mengalami perubahan. Otak menjadi lebih sensitif terhadap kondisi puasa, terutama di malam hari. Sebuah penelitian pada tahun 2016 yang diterbitkan di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa puasa malam yang berkepanjangan pada orang lanjut usia menyebabkan peningkatan kadar hormon stres kortisol serta menurunnya ketersediaan glukosa. Artinya, otak tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk memperbaiki diri atau menyimpan memori saat tidur. Sederhananya, itu seperti meminta otak Anda berlari maraton tanpa air dan tanpa sepatu. Izinkan saya menceritakan kisah Tuan Yamamoto, seorang mantan kepala sekolah berusia 74 tahun di Jepang. Beliau dulunya sangat tajam, gemar mengisi teka-teki silang, dan hampir tidak pernah lupa detail apapun. Namun, setelah mengikuti nasihat diet barat yang melarang makan setelah pukul 6 sore, beliau mulai sering lupa nama orang, meletakkan barang sembarangan, bahkan terbangun dengan rasa pusing. Dokternya yang legendaris, yaitu Dr. Hinohara, memberikan satu saran kecil. Minum sup tahu hangat sebelum tidur. Tidak ada yang mewah, hanya sedikit protein lembut, kehangatan, dan momen ketenangan.
Hanya dalam beberapa minggu, kejernihan pikiran Tuan Yamamoto pun kembali. Istrinya bahkan melihat suaminya menjadi lebih hadir, lebih bersemangat lagi. Itulah kekuatan otak yang diberi nutrisi dengan benar. Jadi apa yang bisa Anda lakukan malam ini? Mulailah dari hal kecil. Sekitar 1 jam sebelum tidur, siapkan sesuatu yang mudah dicerna. Misalnya semangkuk sup miso hangat dengan tahu lembut atau telur rebus lembut bersama sedikit sayuran kukus. Hindari makanan yang dingin, terlalu manis atau terlalu berat. Tujuannya bukan untuk makan lebih banyak, melainkan makan dengan cerdas. Tindakan kecil ini menjadi pesan lembut kepada sistem saraf Anda bahwa Anda aman, bahwa Anda boleh beristirahat sekarang. Dan setelah Anda memberi makan otak Anda, langkah berikutnya bahkan lebih tenang tetapi sama kuatnya. Mari kita bicarakan tentang nafas. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkan cara mereka bernapas. Bernapas terasa begitu otomatis terjadi begitu saja. Namun, tahukah Anda, setelah melewati usia 60 tahun, cara Anda bernapas sebelum tidur dapat menentukan seberapa dalam otak Anda beristirahat, memperbaiki diri, dan menyimpan ingatan. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi otak Anda sebenarnya mendengarkan paru-paru Anda. Irama napas Anda mengirimkan sinyal kepada sistem saraf. Apakah Anda dalam keadaan bahaya atau Anda sedang aman dan boleh beristirahat? Saat kita merasa stres, bahkan hanya karena terlalu banyak berpikir, kita cenderung bernapas pendek dan dangkal. Ini membuat sistem saraf tetap berada dalam kondisi yang disebut mode simpatik, atau yang sering dikenal sebagai kondisi melawan atau lari. Tubuh bersiap menghadapi ancaman, sekalipun ancaman itu hanya pikiran di kepala. Padahal, agar otak dapat membersihkan dirinya di malam hari, ia memerlukan keadaan yang sebaliknya, yaitu mode parasimpatik. Mode ini sering disebut juga sebagai kondisi istirahat dan cerna. Sebuah penelitian pada tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Human Neuroscience menemukan bahwa hanya 5 menit pernapasan lambat dan terkontrol, khususnya dengan hembusan napas yang lebih panjang daripada tarikan napas, dapat meningkatkan aktivitas parasimpatik, menurunkan kadar hormon stres kortisol, serta memperbaiki variabilitas denyut jantung yang menjadi salah satu penanda penting untuk tidur yang lebih nyenyak dan penguatan memori. Dengan kata yang lebih sederhana, napas Anda ibarat sebuah saklar lampu. Ketika Anda memperlambatnya, tubuh Anda pun beralih ke mode penyembuhan. Saya teringat seorang pria duda bernama Robert. Usianya 78 tahun. Secara fisik, beliau sehat, tetapi pikirannya selalu lelah. Beliau sering berkata kepada saya, "Tubuh saya lelah, tetapi pikiran saya tidak bisa berhenti berputar." Saya pun mengajarkan beliau satu teknik pernapasan sederhana yang biasa digunakan dalam latihan hati di Jepang. Caranya sangat mudah. Tarik napas perlahan selama 4 detik. Lalu hembuskan napas lebih panjang selama 6 detik. Lakukan ini selama 5 menit. Sambil duduk atau berbaring di tempat tidur, mata terpejam, satu tangan diletakkan di atas perut. Hanya dalam 2 minggu, Robert mengabari saya. Beliau tidur lebih dalam dan terbangun dengan pikiran lebih jernih. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi membekas di haze hati saya. Rasanya seperti otak saya akhirnya mengerti bahwa ia boleh beristirahat. Malam ini setelah menikmati camilan ringan Anda, cobalah duduk di ruangan yang tenang. Letakkan satu tangan Anda di atas perut. Tarik napas dengan lembut. Lalu hembuskan napas Anda lebih pelan dan lebih panjang. Lakukan hanya 5 menit saja. Biarkan setiap hembusan napas terasa seperti gelombang lembut yang membisikkan pada otak Anda bahwa Anda aman
Anda dicintai, dan Anda boleh melepaskan semua beban. Dan ketika napas Anda mulai menenangkan pikiran, Anda akan menyadari satu hal lain. Lingkungan di sekitar Anda ternyata jauh lebih berpengaruh daripada yang Anda kira. Mari kita bicarakan bagaimana menciptakan suasana tidur yang damai. Banyak orang berpikir bahwa cukup makan sehat dan bernapas dengan benar sudah cukup. Namun, jika lingkungan Anda di malam hari masih berteriak seperti siang hari, otak Anda tidak akan percaya bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Salah satu rahasia yang sering terlupakan dalam menjaga kekuatan otak setelah usia 60 tahun adalah ini. Lingkungan Anda harus membisikkan kedamaian setiap kali Anda bersiap untuk tidur. Biarkan saya menjelaskan alasannya. Otak manusia merespons sinyal eksternal seperti cahaya, suara, bahkan suhu sama kuatnya seperti ia merespons pikiran atau nutrisi. Tubuh Anda memiliki semacam yang disebut ritme circadian. Singkatnya, ini adalah jam biologis Anda. Namun, jam ini tidak berjalan hanya berdasarkan waktu di arloji. Jam ini berjalan berdasarkan isyarat dari lingkungan sekitar. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience pada tahun 2017 menemukan bahwa paparan cahaya buatan yang terang hanya 30 menit sebelum tidur dapat menekan produksi hormon melatonin hingga 50%. Akibatnya, proses tidur nyenyak tertunda dan penyimpanan memori di otak ikut terganggu. Dan bukan hanya soal cahaya, suara bising, ruangan yang berantakan, bahkan televisi yang menyala di ruangan lain dapat membuat otak tetap berada dalam kondisi waspada, tidak pernah benar-benar masuk ke siklus penyembuhan yang dalam. Izinkan saya bercerita tentang Nyonya Launi, seorang pelukis berusia 69 tahun yang pernah saya temui. Beliau memiliki rumah yang indah, tetapi tidak pernah menyadari betapa merangsangnya suasana malamnya. Televisi selalu menyala dengan suara keras. Ponsel di tangan terus menggulirkan berita hingga detik terakhir sebelum lampu dipadamkan. Beliau mengira dirinya mengidap insomnia. Namun, setelah melakukan satu perubahan kecil, mematikan layar 45 menit sebelum tidur, lalu menyalakan satu lilin sambil membaca puisi. Tidurnya berubah drastis. Rasanya seperti otak saya akhirnya bisa menghela napas, katanya. Bahkan kreativitasnya pun kembali. Malam ini, cobalah lakukan hal yang sama. Redupkan lampu sekitar 1 jam sebelum tidur. Jika memungkinkan, nyalakan lilin sebagai pengganti lampu atas yang terang. Buka sedikit jendela agar udara segar masuk. Jauhkan ponsel Anda, bukan hanya di samping tempat tidur, tetapi letakkan di luar kamar. Bacalah sesuatu yang menenangkan, mungkin beberapa halaman bacaan rohani atau kisah yang Anda sukai. Bahkan keheningan pun bisa menenangkan, asalkan Anda memilihnya dengan sadar. Dan saat ruang Anda mulai terasa seperti tempat suci, masih ada satu langkah sunyi lainnya yang bisa membawa ketenangan lebih dalam. Bukan di luar, melainkan di dalam diri Anda. Mari kita bicara tentang rasa syukur. Ada sesuatu yang sangat kuat namun sunyi, yang bisa Anda lakukan sebelum tidur, yaitu rasa syukur. Rasa syukur bukan harus sesuatu yang dramatis. Tidak perlu berteriak atau melakukan hal besar. Cukup sejenak sebuah jeda, sebuah bisikan lembut kepada diri sendiri yang berkata, hari ini mungkin tidak sempurna, tetapi masih ada sesuatu yang baik. Yang menarik, ilmu pengetahuan pun setuju dengan hal ini. Rasa syukur bukan hanya sekadar perasaan enak di hati. Rasa syukur adalah obat untuk otak. Sebuah penelitian terobosan dari Journal of Applied Psychology, Health and Well-Being
menemukan bahwa orang-orang yang menuliskan hanya 3 hal yang mereka syukuri setiap malam sebelum tidur, bukan hanya tidur lebih lama, tetapi juga mengalami tidur yang lebih dalam dan lebih berkualitas. Penelitian lain dari Universitas California Davis menunjukkan bahwa praktik rasa syukur setiap hari mampu meningkatkan suasana hati, mengurangi peradangan dalam tubuh, dan bahkan memperkuat fungsi ingatan, terutama pada orang lanjut usia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika Anda memfokuskan pikiran pada hal-hal yang berjalan baik, otak Anda melepaskan dopamin dan serotonin. Dua bahan kimia alami yang berperan penting dalam pembelajaran, ingatan, dan pengaturan emosi. Ibaratnya Anda sedang memberikan otak Anda mandi air hangat sebelum ia terlelap. Izinkan saya bercerita tentang Tuan Patel, seorang pria berusia 81 tahun. Beliau sering mengeluh sulit tidur karena pikirannya selalu berputar, mengkhawatirkan masa lalu, masa depan, kesehatannya, dan bahkan keadaan dunia. Saya pun memberikan beliau sebuah buku catatan kecil dengan satu pesan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, tuliskan 3 hal kecil saja yang membuat Anda tersenyum, meski terasa sangat sepele. Seminggu kemudian, beliau menelepon saya. Suaranya terdengar berbeda, lebih tenang. Beliau berkata, "Saya tidak tahu apa yang berubah, tetapi pikiran saya lebih tenang. Saya bahkan ingat ulang tahun cucu saya tanpa ada yang mengingatkan." Inilah keajaiban rasa syukur. Malam ini, saya ingin mengundang Anda mencoba hal yang sama. Sebelum tidur, duduklah selama 2 menit saja. Ambil pena, buka buku catatan, dan tulislah 3 hal yang Anda syukuri. Bisa secangkir teh hangat, bisa sapaan lembut dari seseorang, atau hanya kenyamanan bantal Anda. Tidak penting seberapa besar atau kecil hal itu. Yang penting adalah Anda memindahkan pikiran dari tekanan menuju ketenangan. Karena saat Anda memberikan otak Anda rasa aman dan penghargaan, otak Anda akan membuka dirinya seperti bunga yang merekah di senja. Dan setelah irama emosi Anda terasa lebih lembut, masih ada satu hal terakhir yang akan membuat semuanya semakin kuat, yaitu ritme. Sebuah ritme yang lebih dalam, yang selama ini dinantikan otak Anda. Ada satu hal yang sangat disukai tubuh manusia, bahkan lebih daripada makanan yang baik, napas yang dalam, atau rasa syukur, yaitu ritme, keteraturan. Sebuah detak tenang yang konsisten, yang berulang hari demi hari. Itulah cara jam biologis Anda, atau yang dikenal dengan ritme circadian, mengetahui kapan harus memperbaiki diri, kapan harus beristirahat, dan kapan harus melindungi diri. Otak Anda tidak hanya bekerja berdasarkan pikiran. Ia bekerja berdasarkan waktu. Ketika kebiasaan sebelum tidur Anda berubah-ubah setiap malam, misalnya malam ini makan malam pukul 6, besok pukul 9, kadang membaca buku, kadang malah menonton televisi, otak Anda menjadi bingung. Tidak tahu kapan harus masuk ke mode perbaikan. Ia tetap berada dalam pola menunggu yang tidak berkesudahan. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Sleep Medicine Reviews pada tahun 2019 menunjukkan bahwa orang lanjut usia dengan jadwal tidur bangun yang tidak teratur memiliki kinerja kognitif yang jauh lebih rendah, terutama dalam tugas-tugas memori, dibandingkan mereka yang memiliki rutinitas yang konsisten. Bedanya bukan pada pola makan, bukan pada obat-obatan. Melainkan pada ritme. Saya teringat Nona Clara, seorang perawat pensiunan berusia 76 tahun. Beliau selalu bangga menjadi orang yang fleksibel. Namun, beliau tidak mengerti mengapa pikirannya sering terasa kabur, padahal ia makan dengan baik dan rajin berolahraga. Setelah mencatat kebiasaan malamnya selama seminggu, ia menyadari sesuatu. Setiap malam berbeda. Kadang makan malam jam 6,
kadang jam 9, kadang membaca buku, kadang langsung tidur. Kadang melakukan peregangan, kadang tidak sama sekali. Setelah ia mulai menjalankan rutinitas yang sama setiap malam, makan malam di jam yang sama, camilan ringan yang sama, peregangan yang sama, bacaan yang sama, terjadi sesuatu yang luar biasa. Beliau berkata kepada saya, pagi saya terasa lebih tajam, seolah otak saya akhirnya tahu kapan harus beristirahat. Inilah tantangan lembut untuk Anda. Selama 7 malam ke depan, cobalah melakukan ini. Nikmati camilan ringan Anda di waktu yang sama setiap malam. Lakukan latihan pernapasan Anda di tempat yang sama di rumah. Pilih satu ritual tenang, mungkin menyalakan lilin atau membaca puisi, dan lakukan dalam urutan yang sama. Anda bukan sedang menciptakan penjara kebiasaan, sedang membangun ritme yang bisa dipercaya oleh otak Anda. Karena saat tubuh Anda mempercayai ritme, proses penyembuhan menjadi lebih mudah. Jadi lebih kuat, tidur pun menjadi lebih dalam. Dan setelah kita berjalan bersama melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, namun penuh kekuatan ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang bisa Anda bawa hingga malam nanti. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengingat lembut bagi hati Anda. Begitu banyak hal dalam proses menua yang membuat kita harus melepaskan banyak hal. Melepaskan peran yang dulu kita jalani. Melepaskan kecepatan hidup yang dulu kita kejar. Bahkan melepaskan beberapa kepastian yang dulu begitu kita yakini. Namun, ada satu hal yang tidak pernah harus kita lepaskan, yaitu kejernihan pikiran. Kemampuan untuk bangun di pagi hari dengan rasa hadir sepenuhnya. Untuk mengingat nama sebuah lagu yang dulu sangat kita sukai. Untuk melangkah ke sebuah ruangan dan tahu apa tujuan kita ke sana. Dan seperti yang telah kita lihat bersama, hal ini tidak memerlukan sesuatu yang besar atau mahal. Tidak perlu obat-obatan yang rumit, tidak perlu peralatan canggih. Cukup beberapa langkah kecil. Dilakukan dengan penuh perhatian. Memberi nutrisi kepada otak Anda sebelum tidur agar tidak kehabisan tenaga. Bernapas dalam dan perlahan agar otak Anda merasa aman. Menciptakan suasana damai di sekitar Anda agar otak Anda percaya bahwa inilah zat untuk beristirahat. Memilih rasa syukur daripada kekhawatiran agar otak Anda dipenuhi ketenangan, bukan ketegangan, dan menghormati ritme, detak sunyi penyembuhan agar otak Anda tahu kapan harus bekerja, kapan harus diam. Anda tidak perlu menjadi sempurna, Anda hanya perlu menjadi lembut dan konsisten karena dengan waktu, otak Anda akan membalas Anda. Mungkin bukan dengan kejernihan luar biasa, tetapi dengan ketenangan, dengan stabilitas, dengan kejernihan yang memungkinkan Anda mengingat cerita-cerita lama dan tetap menulis cerita-cerita baru. Apa yang saya bagikan hari ini menyentuh hati Anda, saya akan sangat senang mendengar cerita Anda. Tuliskan komentar Anda di bawah video ini. Bahkan jika hanya satu kata yang mewakili apa yang Anda rasakan saat ini. Dan jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini yang penuh ketenangan, kebijaksanaan, dan kehangatan, saya mengundang Anda untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran Health 365. Karena menjaga kesehatan tidak harus terasa berat atau melelahkan. Ia bisa sesejuk hembusan napas dan setenang irama yang teratur. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Dan ingatlah, otak Anda tidak sedang memudar. Hanya sedang menunggu untuk dipelihara.